Shalom jemaat yang terkasih, senang bisa menyapa Anda kembali pada hari ini meskipun kita baru bisa ketemu secara online. Dan seminggu lagi kita sudah lalui dan tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi yang pasti dalam setiap tantangan kehidupan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kebaktian masih diadakan secara online di Gereja Mawar Sharon termasuk kegiatan Connect Group. Apa itu Connect Group? Connect Group atau yang biasanya disingkat CG adalah pelayanan penggembalaan Gereja Mawar Sharon melalui kelompok-kelompok kecil, di mana Anda akan menemukan keluarga rohani Anda di sana. Apabila Anda ingin bergabung dalam Connect Group online, Anda dapat menghubungi nomor WA yang tertera di layar Anda. Dan juga Bapak Ibu, persembahan adalah bagian daripada ibadah kita. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, Anda dapat melakukannya dengan cara transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa, kita siapkan hati untuk memulai ibadah kita hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan kembali beribadah. Kami ingin Tuhan lewat ibadah ini, Tuhan disenangkan lewat ibadah kami. Biar Tuhan mendapatkan setiap hati kami. Biar hati kami sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Dan juga Tuhan, biar tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan oleh jemahan Roh Kudus pada hari ini. Kami mulai ibadah kami dengan sukacita, dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya, selamat beribadah. God bless you. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagumkan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua.
dahsyat. Kau yang terhebat di hidup kami, yang terbaik. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, Yesus, Yesus hebat. Sama-sama katakan, yang terbaik dalamku, tinggal di dalamku. Oh Yesus Tuhanku, oh, Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa. Raja, oh Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yang terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu. Oh Yesus Tuhanku, Kau berkuasa, Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Mari semua yang di rumah boleh tepuk tangan bersama-sama. Oh, Kau dahsyat Tuhan, ku percaya. Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya. Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, oh, ku percaya. Ku percaya. Yesus hebat, sumber kemenanganku. Ku percaya. Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Oh, Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Oh, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Haleluya, berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Woo. Thank you Jesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di kediaman-Mu, membawa ucapan syukur kami. Haleluya.
yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari bersama nyanyikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Engkau baik, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ini kerinduan kami, menyenangkan hati Tuhan. Mari katakan bersama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari katakan bersama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Kami rindu menyenangkan-Mu.
sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat sembah-Mu, ku sembah dan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Kalau akan ku sembah Engkau ya Allah. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Sungguh tiada Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, Allah yang perkasa. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, katakan dengan sungguh-sungguh, hanya Kau. Amin. Oh, haleluya. Lebih tinggi lagi ku sembah Kau. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Sungguh tiada, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur buat hadirat Tuhan, momen kami bisa ada dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, Kau tilik hati kami, terus menerus, supaya kami terus ditemukan, hanya Engkau satu-satunya dalam hati kami. Kau berbicara kepada kami, firman-Mu berkuasa, Kau menguasai kami, berikan kami hati seorang murid, untuk kami mendengarkan firman Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, sama-sama yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, terima kasih untuk tim pujian dan penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang saya bisa kembali ada di hadapan Anda hari ini.
Dan saya ingin menyapa seluruh jemaat Gereja Mawar Syaron dimanapun Anda berada. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Anda. Saudara, pada hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya akan memberikan judul pada hari ini, Jebakan Masa Sukar. Katakan sama-sama, jebakan masa sukar. Mari kita lihat firman Allah, kita buka di 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, kita baca di ayat yang pertama dan yang kedua. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama dan kedua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sampai di sini, saudara. Apa yang terjadi di dalam dunia ini, hari-hari ini, ya selama hampir 6 bulan, bahkan 6 bulan lebih, saudara, seluruh dunia mengalami pandemi yang hebat. Saudara, apa yang terjadi di dalam dunia ini menggenapkan apa yang Alkitab katakan. Saudara, bahwa memang di akhir zaman ini akan tiba, akan muncul masa-masa yang sukar, saudara. Lalu ayat yang kedua menuliskan demikian, dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Titik, sampai di sini saudara. Jadi saudara, kalau Anda melihat kondisi hari-hari ini di dalam dunia ini, saudara, terjadi keguncangan di mana-mana, di dalam sektor dunia usaha, banyak orang mengalami kebangkrutan, ya, bukan hanya orang besar tapi orang-orang kecil juga mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupan, pandemi yang sepertinya tidak kunjung berkesudahan, itu membuat banyak orang masuk di dalam kesukaran demi kesukaran. Ya, dan ini menggenapkan apa yang memang Alkitab katakan, saudara. Pada akhir zaman akan muncul masa yang sukar. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah ayat ini dikatakan ketika masa sukar itu datang, ya pada hari-hari terakhir, ternyata hal itu menyebabkan manusia itu akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi tanpa sadar masa yang sukar itu menimbulkan efek manusia akan menjadi self-center, mencintai dirinya sendiri, tidak lagi berpusat kepada Tuhan, tapi mulai berpusat hanya kepada dirinya sendiri, lalu dikatakan mereka akan menjadi hamba uang. Saudara, terjemahan versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan di ayat yang kedua, dikatakan manusia akan mementingkan dirinya sendiri, bersifat mata duitan. Versi yang lain firman Allah yang hidup, saya bacakan. Sebab orang hanya akan mencintai uang dan dirinya sendiri. Saudara, firman Allah ngomong seperti ini. Ketika masa sukar itu terjadi, dikatakan akibatnya adalah manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Manusia akan memusatkan pada dirinya itu pada dirinya sendiri. Dan mereka akan menjadi hamba uang. Mereka menjadi cinta uang, mereka menjadi mata duitan, saudara. Tanpa sadar, saudara, kalau kita nggak hati-hati, orang percaya juga mulai bergeser hatinya. Ketika mengalami masa yang sukar, ketika Anda mulai mengalami masa-masa sulit, saudara, ternyata hati Anda lambat laun dari cinta Tuhan, lambat laun tanpa sadar hati Anda bergeser menjadi cinta uang. Lalu tanpa sadar hati Anda dikuasai oleh uang dan uang menjadi tuan Anda. Anda menjadi hamba dari uang, saudara. Nah pertanyaannya, apakah uang itu salah? Apakah ada yang salah dengan uang? Apakah ada yang salah dengan memiliki uang? Apalagi di masa-masa sulit. Apakah ada yang salah dengan uang dan memiliki uang, saudara? Tidak ada yang salah dengan uang, tidak ada yang salah dengan memiliki uang. Saya akan bagikan dengan cepat, ada 3 kepercayaan yang salah tentang uang, saudara. Anda bisa catat baik-baik. Yang pertama, ya kepercayaan yang salah tentang uang, yang pertama adalah uang adalah akar dari segala kejahatan. Saudara, mari kita buka firman Allah.
1 Timotius 6 ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Perhatikan, kata kuncinya bukan pada uang. Ternyata kata kuncinya adalah cinta uang. Lalu Alkitab melanjutkan dengan kata-kata sebab oleh memburu uanglah atau mengejar uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi saudara, ternyata uang itu bukanlah akar dari kejahatan. Kebenarannya adalah cinta uang itulah akar dari kejahatan, saudara. Jadi uang itu nggak punya nilai moral, uang itu netral, saudara. Tapi moral value atau nilai moral dari uang itu terletak kepada sang pemegang uang, saudara. Jadi dengan uang yang sama seseorang itu bisa memuliakan Tuhan, melakukan perbuatan yang baik, tapi dengan uang yang sama orang itu juga bisa berbuat dosa atau berbuat jahat, saudara. Jadi yang jadi masalah bukanlah uangnya, uang itu netral. Uang itu nggak punya moral value, tapi pemegang uanglah yang menentukan, saudara. Ya, Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi ternyata kita ini bisa menggunakan uang untuk memuliakan Tuhan, saudara. Bahkan Filipi 4 ayat 18 dikatakan, saudara, ya kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Nah jadi ternyata uang itu juga bisa jadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Allah. Uang itu bisa kita gunakan sebagai pemberian yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Jadi ternyata uang itu bersifat non-moral. Ya, masalahnya bukan terletak pada uangnya, uang itu netral. Tapi ternyata sang pemegang uanglah yang menentukan apakah uang ini akan dipakai untuk berbuat dosa, berbuat jahat, atau bahkan uang ini bisa dipakai untuk berbuat baik, dan bahkan itu bisa menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Ya, kepercayaan yang kedua, kepercayaan yang salah tentang uang, saudara. Saudara, yaitu uang itu menentukan kerohanian kita. Apakah betul, saudara? Ini kepercayaan yang salah. Saudara, ada orang-orang itu percaya atau punya kepercayaan bahwa uang itu menentukan kerohanian seseorang, atau ada orang-orang yang mempercayai ya bahwa mereka itu bisa mengukur kerohanian seseorang dengan jumlah uang yang mereka miliki. Saudara, ada yang percaya begini, semakin miskin semakin rohani. Saudara, kalau nggak punya apa-apa, kalau nggak punya uang, maka semakin rohanilah orang itu. Saudara, jumlah uang kita tidak menentukan kerohanian kita. Tapi di sisi satunya, di sisi seberangnya, ada orang yang percaya semakin orang itu kaya, itu juga semakin rohani. Jadi kalau kamu semakin kaya, itu berarti memperlihatkan atau sebagai tanda perkenanan Tuhan dalam kehidupan Anda. Jadi semakin engkau kaya, maka engkau semakin rohani. Saudara, itu kepercayaan teologi kemakmuran. Yang satu teologi kemiskinan, semakin miskin makin rohani. Yang satu teologi kemakmuran, makin makmur. Seperti kalau makin punya ini, punya segalanya, itu sebagai tanda perkenanan Tuhan dalam hidupnya. No. Jumlah uang kita tidak menentukan kerohanian kita. Tapi sikap kita terhadap uang, itulah yang menentukan kerohanian kita. Saya ulangi, saudara, jumlah uang yang kita miliki, apakah itu sedikit atau apakah itu banyak, apakah itu hanya sedikit atau itu berkelimpahan, itu tidak menentukan kerohanian kita. Tapi yang menentukan kerohanian kita adalah sikap hati kita terhadap uang, saudara. Jadi kebenarannya, saudara, ada loh orang yang
nggak punya apa-apa, saudara, ada orang yang miskin tapi cinta uang banget, saudara. Jadi nggak menentukan. Ya, ada juga orang kaya yang makin tamak, makin cinta uang, saudara. Tapi di satu sisi, saudara, ada juga orang kaya, orang yang diberkati, tapi hatinya betul-betul cinta Tuhan, nggak cinta uang. Saudara, intinya, saudara, jumlah uang yang kita miliki tidak menentukan kerohanian kita. Ya, yang menentukan kerohanian kita adalah sikap kita terhadap uang. Mazmur 62 ayat 10. Perhatikan ayat ini. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Jadi nggak masalah apakah hartamu itu sedikit atau apakah harta itu berkurang atau apakah harta itu bertambah. Saudara, yang Tuhan mau adalah bukan jumlah uang yang kita miliki. Ya, ukuran kerohanian kita bukan jumlah uang yang kita miliki. Tapi ketika hartamu bertambah, hatimu jangan melekat. Atau sikap hatimu terhadap kekayaan itulah yang menentukan kerohanian. Kepercayaan yang salah tentang uang yang ketiga. Saudara, Anda seharga uang Anda. Saudara, ada banyak orang itu mengukur sukses atau gagal. Ya, banyak orang mengukur apakah dia itu berharga atau tidak berharga. Itu dari jumlah uang yang mereka miliki. Tidak sedikit juga orang Kristen punya ukuran yang sama. Mereka menilai diri mereka berharga atau tidak berharga, sukses atau gagal, itu dari jumlah uang yang mereka miliki. Kebenarannya adalah uang itu tidak menentukan nilai kita. Saya ulangi, uang yang kita miliki apakah itu sedikit atau banyak, tidak menentukan nilai kita. Kebenarannya adalah kita ini diciptakan mulia. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua, saudara, kita ini sudah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus sendiri, oleh darah yang mahal, oleh nyawanya sendiri. Dari apa yang Tuhan bayarkan untuk kita, bisa terlihat bahwa nilai kita itu begitu berharga. Saudara, jadi siapa kita, nilai kita tidak diukur dan ditentukan oleh jumlah uang yang kita miliki. Saudara, itu sebabnya kita nggak boleh salah, saudara. Kita tidak seharga saldo kita di bank. Atau bahkan kita nggak seharga utang kita. Saudara, angka itu buatan manusia. Kertas itu juga buatan manusia. Angka dan kertas bukanlah penentu nilai. Nilai kita sesungguhnya adalah kita ini berharga di mata Allah. Karena Tuhan sudah membeli kita. Yang dihitung dalam kehidupan kita itu adalah kita ini ciptaan yang baru. Kita ini berharga dan mulia. Tidak tergantung dari apa yang kita miliki. Ada amin, saudara? Jadi kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya adalah Tuhan itu tidak anti sama yang namanya uang. Tuhan juga tidak mau Anda anti sama yang namanya uang. Tapi Tuhan itu anti kalau uang itu menguasai hati Anda. Tuhan itu tidak ingin uang itu menjadi tuan dalam kehidupan Anda. Saudara, Tuhan juga nggak anti Anda memiliki uang. Tapi yang Tuhan anti adalah uang memiliki Anda. Ada amin, saudara? Jadi bahkan kenyataannya, saudara, kenyataannya yang Tuhan kasih peringatan kepada kita, itu bukan karena kita memiliki uang, tapi peringatan Tuhan terhadap kita itu bukan ditujukan kepada uangnya yang kita miliki atau jumlah uang yang kita miliki, tapi peringatan Tuhan dalam hidup kita itu ditujukan kepada sikap hati kita terhadap uang. Jadi bukan uangnya yang Tuhan anti, tapi sikap hati yang salah terhadap uang lah yang itu membuat Tuhan itu anti. Saudara,
Kita ini seringkali punya sikap hati yang salah, saudara. Ya, ada 3 peringatan Alkitab, saudara. Mari kita lihat sama-sama. Tuhan memberikan kita peringatan tentang tipu daya kekayaan. Markus 4 ayat 19 dikatakan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada benih yang jatuh di tanah semak duri. Benih itu tumbuh tapi dihimpit oleh semak itu lalu mati. Ya, ternyata ada banyak orang gak mengalami pertumbuhan rohani. Karena apa? Karena firman itu dihimpit oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Sehingga mereka tidak bertumbuh. Yang Tuhan peringatkan kepada kita adalah kita jangan sampai hati kita ini jatuh dalam tipu daya kekayaan. Saudara, 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh mengejar uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lihat, yang Tuhan peringatkan adalah cinta uang. Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, ternyata hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi Tuhan itu enggak anti sama namanya uang, tapi Tuhan itu memberikan peringatan keras lebih kepada sikap hati kita terhadap uang. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita peringatan, 3 peringatan. Hati-hati dengan tipu daya kekayaan. Jangan sampai kita cinta uang, kalau kita cinta uang kita menyiksa diri kita dengan berbagai duka. Dan kita bisa menyimpang dari iman. Ya, kalau yang pertama, tipu daya kekayaan membuat benih firman itu gak bisa bertumbuh, Anda gak mengalami pertumbuhan rohani. Yang ketiga, saudara, dikatakan, jaga-jagalah, waspadalah terhadap segala bentuk ketamakan. Kita seringkali berjaga-jaga atau waspada hanya kepada dosa-dosa seperti percabulan, gitu ya, pornografi. Kita hanya berjaga-jaga pasang kuda-kuda terhadap dosa-dosa itu. Tapi nggak sadar, saudara, ternyata hati kita nggak punya kuda-kuda terhadap yang namanya ketamakan. Tanpa sadar, saudara, hati kita di masa-masa sulit yang kita alami, di masa-masa sukar yang kita alami, hati kita bergeser dari cinta Tuhan menjadi cinta uang. Nah, jadi ternyata Tuhan itu memberikan kita peringatan akan sikap hati kita terhadap uang. Bahkan kenyataannya, saudara, Yesus itu banyak bicara tentang uang, tentang kekayaan dan harta benda di dalam firman Tuhan. Saudara, ada seorang teolog menyatakan bahwa ada 2350 ayat yang membahas soal uang dan harta benda. Seorang teolog yang lain mengatakan, saudara, ada 5280 ayat bicara soal uang dan harta benda. Bahkan dari 38 perumpamaan Yesus, 16-nya itu berbicara mengenai keuangan, saudara. Jadi seolah-olah Yesus itu bicara lebih banyak soal uang dan harta benda ketimbang soal doa dan iman. Kurang lebih soal doa itu 500 ayat, iman juga 500 ayat. Tapi ada 2000 lebih ayat bicara soal uang dan kekayaan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan peringatan. Tuhan seolah-olah gak bosan-bosan kasih kita tahu peringatan-peringatan akan bahaya cinta uang, ketamakan, dan tipu daya kekayaan. Sekalipun uang itu bersifat non-moral, tapi kita itu bisa tertipu hati kita. Hati kita ini bisa melenceng. Sekalipun uang itu uang kertas, ya. Sekalipun uang itu dari kertas, tapi secara emosional hati kita bisa terikat padanya. Saudara, itu sebabnya Yesus banyak ngomong tentang uang. Karena apa, saudara? Ia ingin memastikan, saudara, hati kita tidak jatuh dalam cinta uang. Jadi sebetulnya yang Tuhan lihat, yang Tuhan mau lihat adalah dalam kehidupan kita adalah, saudara, yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan kita adalah sikap yang benar
terhadap yang namanya uang dan kekayaan. Saudara, kenapa demikian? Kenapa kok Tuhan itu ngomong banyak soal uang, memberikan kita peringatan yang banyak soal uang? Karena ini saudara, catat baik-baik. Karena sikap kita terhadap uang sangat mempengaruhi kerohanian kita. Sikap kita terhadap uang sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Sikap kita terhadap uang sangat menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, buktinya di mana? Coba kita lihat satu ayat, saudara. Matius 6 ayat 24. Dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan pada saat yang sama kamu mengabdi kepada Mamon. Itu maksudnya, saudara. Kita ini nggak bisa mengabdi kepada Tuhan, tapi at the same time, pada saat bersamaan, kita ini mengabdi kepada Mamon atau uang. Kita nggak mungkin cinta Tuhan dan cinta uang bersamaan. Kalau Anda cinta uang, maka Anda pasti nggak cinta Tuhan. Kalau Anda cinta Tuhan, maka Anda pasti nggak akan cinta uang. Karena Alkitab katakan, saudara, nggak mungkin cinta Tuhan dengan cinta uang itu pada saat bersamaan hati kita mencintai dua-duanya. Nggak mungkin, saudara. Jadi kalau Anda mau lihat kenapa Tuhan itu ngomong banyak, memberikan kita peringatan yang banyak tentang uang dan kekayaan dalam kehidupan kita. Karena yang Tuhan kejar adalah sikap kita yang benar terhadap keuangan dan kekayaan kita. Kenapa Tuhan cerewet sepertinya? Karena apa? Karena sikap kita terhadap uang itu menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Itu menentukan kerohanian kita. Itu menentukan, sangat-sangat menentukan, saudara, hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, kalau Anda mau jujur, kenapa Alkitab menulis kita nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon pada saat bersamaan? Sederhana. Di sini menyingkapkan bahwa ternyata hanya uanglah yang bisa menyaingi Tuhan di hati kita. Saudara, uang itu bersaing dengan Tuhan untuk mendapatkan tempat di hati kita. Uang itu bersaing ya dengan Tuhan untuk bisa menguasai hati kita, saudara. Jadi sikap kita terhadap uang itu betul-betul sangat mempengaruhi kerohanian kita. Pernah nggak Anda lihat ada orang yang cinta uang, itu betul-betul kerohaniannya luar biasa. Pernah nggak Anda temukan di dalam gereja orang yang cinta uang tapi pada saat bersamaan cinta Tuhannya luar biasa, on fire? Nggak ada, saudara. Ya, karena nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Anda nggak akan pernah menemukan itu. Itu sebabnya kalau Anda mau jalan sama Tuhan, saudara, Anda harus putus hubungan dulu terhadap yang namanya uang di hati Anda. Tuhan tidak mau dimadu. Kalau Anda mau jalan sama Tuhan, kalau Anda mau punya kerohanian yang luar biasa, kalau Anda mau hubungan Anda dengan Tuhan itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa, saudara harus putuskan di hati, ya, Anda harus memutuskan di hati Anda, atau Anda harus memutuskan hubungan Anda terhadap yang namanya uang. Jadi kegagalan kita dalam mengubah sikap hati kita terhadap uang, sebetulnya itulah yang menjadi penghambat kerohanian kita. Saudara, walaupun uang itu benda mati ya, saya tadi sudah bilang, walaupun uang itu benda mati, tapi secara emosional hati kita itu bisa terikat di dalamnya. Ya, saya hari ini menyampaikan firman Tuhan ini bukan berarti ya kita lalu semua menjadi naif, lalu kita berkata bahwa saya nggak butuh uang, ya saya nggak butuh uang, lalu uang itu nggak penting, lalu kemana-mana ngomong uang itu nggak penting, saya nggak butuh uang. No. Saudara, tidak bisa diragukan lagi dan tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua butuh uang. Tidak bisa diragukan lagi dan tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua uang itu penting dalam hidup kita. Saudara, Anda mau ke toilet perlu uang. Ya,
Anda nyetir dalam perjalanan panjang, Anda mampir di sebuah tempat, Anda perlu ke toilet. Ya, hanya sedikit toilet gratis. Saudara, kita semua itu memang butuh uang dan uang itu memang penting. Tapi, saudara, seringkali hati kita itu menempatkan uang jauh lebih penting daripada Tuhan. Nah, itu yang salah. Uang memang penting, kita memang butuh uang. Saudara, tapi saudara, seringkali hati kita menjadi salah dan kita menempatkan uang itu jauh lebih penting daripada Tuhan. Sehingga kita sampai di sebuah titik di mana kita berkata bahwa aku dalam hidup ini lebih butuh uang daripada Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan gak mau dalam hidup kita. Saudara, ada amin? Nah sekarang, yang jadi masalah adalah ternyata masa sulit, masa sukar itu bisa membuat orang-orang percaya itu bergeser hatinya dari cinta Tuhan menjadi cinta uang. Tanpa sadar, ya masa sulit yang kita alami bersama, masa pandemi yang mungkin sepertinya terkesan tidak berkesudahan ini, akhirnya membuat orang-orang percaya, membuat tidak sedikit orang-orang Kristen bahkan mengejar uang, saudara. Mereka masih rajin kebaktian, kita mungkin masih rajin kebaktian, kita masih rajin pelayanan, kita mungkin masih rajin baca Alkitab, tapi dalam hati kita sudah bergeser. Hati kita cintanya sudah bukan lagi kepada Tuhan, tapi sudah bergeser, cintanya sudah kepada uang. Dan itu membuat mereka menjadi hamba uang, saudara. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita ini jadi mengejar uang, saudara? Kenapa kita ini jadi mengejar uang? Simple, saudara. Karena di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa sukar yang kita alami, saya nggak ngerti pasti ada 1001 kondisi atau 1001 keadaan yang mungkin Anda alami. Mungkin masing-masing berbeda, tapi itu adalah masa-masa sulit dan masa-masa sukar yang Anda hadapi, saudara. Jadi kita berpikir di masa-masa sulit ini, uanglah yang menjadi jawaban atau uanglah yang menjadi solusi bagi hidup kita. Ketika kita alami masa sukar, ketika kita alami masa sulit, kita berpikir kalau uangku banyak, semuanya nggak jadi masalah. Saudara jangan tertipu, hari ini kalau hidupmu baik-baik, itu bukan karena uang yang Anda miliki. Kalau hidupmu baik-baik hari ini, itu karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan Anda. Tuhan itu masih pelihara hidup Anda. Katakan amin. Kita berpikir kalau aku punya banyak uang, apalagi ini masa-masa pandemi, masa-masa sulit, masa-masa sukar. Kalau uangku banyak, maka tidak akan jadi masalah. Nggak akan jadi masalah, semuanya akan baik-baik. Lalu kita ini terjebak di masa sukar ini, dan kita mempercayai tipuan dari si jahat yang mengatakan bahwa kita lebih butuh uang daripada Tuhan. Akibatnya apa saudara? Kita akibatnya menaruh rasa aman kita menaruh kepercayaan kita bukan kepada Tuhan, tapi kita menaruh rasa aman kita dan kepercayaan kita kepada uang. Itulah sebabnya Anda gunakan segala daya dan upaya untuk mengejar uang. Karena Anda berpikir uang adalah solusi bagi hidup Anda. Karena Anda berpikir bahwa uang adalah jawaban bagi hidup Anda. Apalagi di masa-masa sulit ini, sukar ini saudara. Anda berkata bahwa kalau aku punya banyak uang, maka tidak akan pernah jadi masalah. Kalau aku punya banyak uang, semuanya akan baik-baik. Saudara, Anda tertipu dari apa yang uang bisa berikan, saudara. Kenapa kita tertipu? Ya karena memang uang punya daya tarik. Saudara, kenyataannya begini saudara. Ternyata uang itu menjanjikan untuk memberikan apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Saya ulangi, ternyata uang itu menjanjikan untuk memberikan hal-hal yang Tuhan bisa berikan. Uang menjanjikan apa saudara? Uang itu menjanjikan kita keamanan. Uang menjanjikan kita proteksi. Uang menjanjikan kita kebebasan. Uang menjanjikan kita kuasa. Uang menjanjikan kita nilai. Uang menjanjikan kita perlindungan.
Bahkan uang itu bisa janji memberikan kebahagiaan kepada kita. Yang sebetulnya uang itu nggak bisa memberikan kebahagiaan. Hanya Tuhan yang bisa berikan. Nah, kenapa hati kita lebih condong kepada uang dan bukan lagi pada Tuhan? Karena memang uang itu menjanjikan hal-hal, ya uang itu menjanjikan juga hal-hal yang Tuhan itu bisa berikan kepada kita. Tapi itu menjadi tipuan karena sebetulnya uang tidak bisa memberikan itu semua pada ujungnya. Tapi kita tertipu. Saudara, uang bisa, Anda berpikir kalau aku punya banyak uang, apa yang dijanjikan uang? Anda bisa punya kuasa, power. Power untuk apa? Untuk bisa beli apapun yang Anda inginkan. Betul atau betul? Itu power. Saudara, uang menjanjikan kebebasan, uang menjanjikan proteksi. Ya, yang melindungi Anda dari segala mara bahaya. Saudara, dan akibatnya apa kalau Anda mempercayai tipuan ini? Kalau hati Anda mulai salah, Anda akan sampai di sebuah titik di mana Anda akan mempercayai apa yang uang bisa lakukan dalam kehidupan Anda lebih daripada apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan Anda. Rasa aman Anda dan kepercayaan Anda bukan lagi kepada pribadi dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan Anda. Rasa aman dan rasa percaya Anda atau kepercayaan Anda mulai gantungkan dan letakkan kepada yang namanya uang. Saudara, nah inilah yang Tuhan itu wanti-wanti, saudara. Akhirnya apa? Hati kita tertipu. Kita menaruh kepercayaan kepada uang lebih daripada Tuhan. Dan kita menjadi hamba uang. Saudara, uang menjadi tuan dalam kehidupan kita. Kita menjadi hamba uang. Uang jadi tuan. Hidup kita dikendalikan sama yang namanya uang. Dan itulah yang menyebabkan kehancuran dalam kehidupan orang. Hidup kita mengarah kepada kehancuran. Saudara. Sekarang pertanyaan untuk kita semua, apakah Anda mempercayai Allah atau mempercayai uang? Saudara, bagaimana supaya kita ini bisa kembali? Banyak orang percaya ngomong gini, Pastor Fuji, saya nggak cinta uang kok, saya cinta Tuhan. Banyak orang kalau ditanya, kamu cinta uang atau cinta Tuhan? Kita pasti jawabnya cinta Tuhan, semua cinta Tuhan. Tapi coba kita cek. Saudara, apa manifestasi dari cinta uang? Ya, coba kita buka satu ayat, saudara. Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga kita baca di ayat yang ketiga terlebih dahulu. Lukas 3 ayat yang ketiga. Perhatikan, ini cerita tentang Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Ya, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Singkat cerita banyak orang dibaptis, gitu ya. Lalu tiba-tiba sekumpulan orang banyak dibaptis, lalu tiba-tiba di ayat yang ke-7, tiba-tiba Yohanes itu menghardik mereka, gitu ya. Menghardik siapa? Orang-orang yang barusan memberi diri baptis. Coba kita lihat hardikan Yohanes. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak. Ini bukan hardikan yang manis, saudara. Ini hardikan yang begitu keras. Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, Yohanes ngomong begini, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Yohanes itu menyerukan pertobatan, berikan dirimu dibaptis. Lalu orang banyak itu memberi diri baptis. Lalu tiba-tiba Yohanes menghardik. Ya, menghardik, hai kamu keturunan ular beludak, siapa sangka kamu dapat melarikan diri dari hukuman Allah. Hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Kapak sudah tersedia.
Ya, pohon yang menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Waduh, keras banget saudara. Ya, lalu itu mengundang respon. Respon dari orang banyak. Ya, ada 3 kelompok orang yang memberikan respon. Ya, 3 kelompok orang ini tanya sama Yohanes, kalau gitu apa yang aku harus perbuat? Apa yang harus aku perbuat atau kami perbuat untuk membuktikan pertobatan kami? Anda akan terkejut melihat jawaban Yohanes. Yohanes itu langsung mengoperasi ke akarnya dan memberikan manifestasinya. Coba kita lihat apa akarnya dan manifestasinya, saudara. Ayat yang ke-10. Orang banyak, ini orang yang pertama, ini kelompok orang pertama. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi orang banyak tanya apa yang harus kami perbuat. Kalau kamu punya 2 helai baju, atau dengan kata lain kalau engkau itu dicukupi atau bahkan berkelimpahan, engkau harus berbagi, engkau harus memberi, engkau harus murah hati. Saudara, manifestasi cinta uang yang pertama adalah berat memberi atau kikir. Banyak orang ngomong, Pastor Fuji, saya cinta Tuhan kok, saya nggak cinta uang. Coba cek. Ya, walaupun Anda diberkati Tuhan, tapi kalau Anda kikir atau berat memberi, saudara, itu adalah salah satu manifestasi dari cinta uang. Kenapa orang yang cinta uang itu kikir atau berat memberi? Karena orang yang cinta uang itu menaruh rasa amannya itu pada uang. Jadi kalau dia memberi, maka rasa amannya akan berkurang. Karena bagi dia memberi artinya kehilangan uang. Kalau ia kehilangan uang, maka rasa amannya juga akan berkurang. Itu sebabnya, saudara, orang yang cinta uang itu akan menjadi kikir. Dan ia akan apa, saudara? Menaruh rasa aman kepada uang dengan cara apa? Dia mengumpulkan. Jadi orientasi dalam hidupnya itu adalah mengumpulkan dan mengumpulkan, tapi tidak pernah mau memberi. Karena apa? Karena dia merasa jaminan hidupku ada pada banyaknya uang yang aku kumpulkan. Saudara, jadi berat memberi. Bapak Ibu Saudara, jadi kikir. Itu manifestasi yang pertama, saudara. Nah, itulah sebabnya, Bapak Ibu, Yohanes ngomong begini. Orang banyak tanya, gimana caranya aku buktikan aku bertobat? Mulai hari ini, jangan kikir. Mulai hari ini, jadilah murah hati. Mulai hari ini kalau engkau diberkati dengan kelimpahan, belajar untuk apa, saudara? Lepaskan. Jadi akar masalahnya bukan pada uangnya, tapi akar masalahnya adalah di mana mereka meletakkan rasa aman. Ketika mereka pegang rasa amannya itu pada uang, mereka akan pegang uang, mereka akan keep uang. Dan Yohanes ngomong, beri. Artinya apa? Engkau harus belajar melepaskan kepercayaanmu dari yang namanya uang. Saudara. Yang berikutnya, saudara. Yang kedua, coba kita lihat ayat yang ke-12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Jadi para pemungut cukai itu juga dibaptis. Mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Apa artinya? Menagih lebih banyak daripada yang ditentukan. Berarti curang kan? Ya, tanda atau manifestasi kedua dari cinta uang adalah kompromi. Katakan kompromi. Saudara, kompromi. Saudara, orang yang menaruh rasa amannya atau kepercayaan kepada uang, ia akan rela menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Coba cek dalam hidup Anda, apakah Anda itu rela mengkompromikan integritas Anda demi mendapatkan uang? Apakah Anda rela mencuri demi mendapatkan uang lebih?
Apakah Anda rela bohong demi mendapatkan uang lebih? Bahkan itu pada hal-hal kecil-kecil, saudara. Ujiannya kepada hal-hal kecil. Ya, apakah Anda itu rela korupsi demi mendapatkan uang lebih? Atau misalnya Anda masuk ke wahana seperti dunia fantasi. Ya, usianya itu mungkin kalau anak-anak itu separuh harga. Itu usianya 0 sampai 5 tahun. Ya, lalu anak Anda itu baru ulang tahun baru kemarin. Itu ulang tahun ke-5. Lalu Anda datang besoknya. Apakah Anda masih mengaku anak Anda ini sudah di atas 5 tahun? Atau Anda akan bohong, enggak anak saya masih belum 5 tahun gitu ya. Lalu Anda dapatkan separuh harga. Hal-hal kecil-kecil, apakah Anda rela kompromi? Apakah Anda rela kompromikan integritas Anda, rela berbohong, rela melanggar aturan demi mendapatkan uang? Kalau itu ada manifestasi itu dalam kehidupan Anda, bisa dipastikan saudara, Anda menaruh rasa aman itu, kehidupan Anda pada uang, saudara. Ya, yang ketiga, tidak, coba kita lihat ayat yang berikutnya ya. Sebentar. Oke, yang ketiga, ayat yang ke-14. Dan prajurit-prajurit, nah kali ini yang pertama orang banyak, kedua para pemungut cukai, yang ketiga prajurit. Prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka. Jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Saudara, di zaman itu memang prajurit-prajurit itu digaji kecil. Lalu akibatnya apa saudara? Banyak prajurit itu merampas, banyak prajurit itu memeras supaya mereka dapat uang lebih. Ya, lalu apa nasihat Yohanes? Ya, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara, manifestasi ketiga dari cinta uang itu adalah Anda tidak pernah merasa cukup. Pengkhotbah 5 ayat 9. Pengkhotbah 5 ayat 9. Dikatakan begini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya ulangi, siapa cinta uang gak akan pernah puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saudara, kalau saya mau tanya kepada Anda, atau coba kita semua tanyakan kepada diri kita sendiri. Berapa uang yang kita butuhkan supaya kita ini bahagia? Berapa uang yang kita butuhkan supaya kita ini merasa cukup? Berapa uang yang kita butuhkan supaya kita ini merasa puas? Kalau Anda atau kalau kita ini cinta uang, maka jawabannya adalah, saudara, saya akan bahagia kalau saya memiliki lebih banyak uang. Saya akan merasa puas dan saya akan merasa cukup kalau saya memiliki lebih banyak uang lagi. Saya akan merasa aman kalau saya punya ini dan punya itu. Jadi kalau Anda menentukan batas hari ini, Anda tentukan, oke, saya akan bahagia, saya akan merasa aman, saya akan merasa cukup. Kalau saya itu, penghasilan saya itu sekian garisnya. Saudara, besok-besok nanti kalau Anda sudah mencapai garis yang Anda rasa itu bisa membuat Anda bahagia, cukup, aman, dan puas, di titik di mana Anda mencapainya, ternyata garisnya bergeser. Ternyata Anda merasa bahwa aku akan bahagia kalau aku nyampe ke sana. Aku akan bahagia kalau aku punya lebih banyak lagi, punya lebih banyak lagi. Begitu Anda mengejar itu dan Anda nyampe, ternyata di titik ini Anda merasa apa? Garisnya pindah lagi ke sono. Jadi ternyata itu tidak akan pernah berkesudahan, saudara. Dan ini bahayanya. Kalau hati Anda mulai dikuasai oleh cinta uang, saudara, jawabannya selalu, aku akan bahagia kalau aku ini punya ini atau punya itu. Aku akan bahagia kalau aku punya lebih. Saudara, tidak ada satupun yang bisa memuaskan Anda. Dan ternyata, saudara, itu yang namanya tipu daya kekayaan. Garisnya
itu terus bergerak, garis bahagia, garis puas, garis aman, itu terus bergerak. Dan itu tipu daya. Jadi masalahnya ternyata bukan tentang uang, ini masalahnya tentang hati. Ini adalah masalah hati, ini adalah masalah di mana Anda menaruh rasa aman Anda. Saudara, jadi kalau Anda berpikir, khususnya di masa-masa sulit ini, saudara, Anda berpikir bahwa uang adalah solusi, uang adalah jawaban, dan Anda berpikir bahwa aku lebih butuh uang daripada Tuhan, maka 3 manifestasi ini, saudara akan kikir, Anda akan berat memberi, karena rasa aman Anda pada jumlah yang Anda kumpulkan. Lalu apa? Anda akan kompromi, Anda akan mengkompromikan segala hal, mengkompromikan integritas Anda demi mendapatkan uang. Lalu yang ketiga, Anda akan merasa tidak pernah cukup. Dan itu menjadi jebakan bagi banyak orang. Khususnya, saudara, apalagi khususnya di masa-masa sulit seperti ini. Di masa-masa sukar seperti ini. Saudara, jadi masalahnya ini bukan tentang uang. Tapi ini adalah masalah hati. Di mana Anda menaruh rasa aman Anda. Saudara, jadi ternyata banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes ngomong bertobat, berikan dirimu dibaptis. Ternyata bagaimana cara Yohanes address apa yang perlu mereka pertobatkan. Bagaimana cara mereka kembali. Ternyata Yohanes Pembaptis address isu cinta uang dalam hati mereka. Jangan kikir, jadilah murah hati. Jangan kompromi, jangan curang. Saudara, jangan korupsi. Lalu yang ketiga, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu adalah isu tentang sikap hati kita terhadap uang. Lalu bagaimana kita kembali? Bagaimana cara Tuhan membuat hati kita ini kembali, saudara? Saudara, saya ingin Anda flashback ke perjanjian lama. Saudara, kita buka sama-sama di Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Bagaimana cara Tuhan dealing dengan bangsa Israel. Ya, mari kita lihat Maliaki 3 ayat yang ke-7 dikatakan, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Jadi ternyata bangsa Israel itu dikatakan sejak zaman nenek moyangmu, kamu itu menyimpang. Kamu gak memelihara ketetapanku. Lalu Tuhan berkata, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tapi orang-orang Israel berkata demikian, saudara. Perhatikan, dengan cara bagaimana kami kembali. Tuhan itu ngomong kamu sudah menyimpang. Kamu sudah menjauh daripadaku. Kau tidak memelihara ketetapanku. Kembalilah kepadaku, bertobatlah. Maka aku akan kembali kepadamu, kata Tuhan. Lalu bangsa Israel tanya, Tuhan, dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kami kembali kepadamu? Dengan cara bagaimana kami bertobat? Biasanya kita kalau lihat ada orang jauh dari Tuhan, kalau ada orang yang menyimpang, ayo kembali bertobat. Lalu kita biasanya kasih nasihat, ayo rajin ke gereja lagi. Ayo kita rajin berdoa lagi. Ayo kembali ikut komunitas. Yes, itu nggak salah. Yes, itu nggak itu memang benar, saudara, itu nggak salah. Tapi kalau Anda perhatikan di ayat yang ke-8 di Maliaki 3, ternyata jawaban Tuhan itu di luar perkiraan, saudara. Ternyata Tuhan nggak ngomong cara kamu kembali, ayo beribadah kembali, ayo rajin melayani lagi, ayo rajin berdoa lagi. Ternyata Tuhan ngomong begini, saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jadi aneh, bangsa Israel tanya, Tuhan gimana caranya kami kembali kepadamu? Tuhan gak jawab, ayo rajin lagi berdoa, ayo rajin lagi melayani, ayo datang lagi ke gereja. Enggak, tapi Tuhan kasih jawaban yang di luar perkiraan, saudara.
Tuhan ngomong begini, kamu menipu aku, lalu mereka tanya, bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bawalah kembali persembahan persepuluhan itu. Loh, tiba-tiba intinya Tuhan ini ngomong gini, kamu perlu kembali, kamu perlu bertobat. Dengan cara gimana kami kembali? Bawa kembali persembahan persepuluhan. Loh, apa hubungannya coba persembahan persepuluhan sama pertobatan? Ternyata saudara, di mata Tuhan itu sangat berhubungan. Saudara, ternyata Tuhan itu minta mereka bertobat dengan cara apa? Mereka harus bawa kembali persembahan persepuluhan dan mereka harus memberikan persembahan khusus. Benar-benar direct soal uang loh saudara. Soal uang itu sensitif. Saya nggak sedang ngomong tentang persembahan persepuluhan saudara. Tapi bangsa Israel diadres, kembalikan persembahan persepuluhanmu. Bahkan Tuhan ngomong begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu. Saya mau tanya, kalau Tuhan itu ngomong bawa kembali seluruh persembahan persepuluhan, berarti mereka itu bawa enggak sebetulnya? Ternyata mereka enggak bawa. Selama ini mereka enggak pernah mengembalikan persepuluhan. Mereka kalaupun kembalikan, itu enggak seluruh persembahan persepuluhan. Saudara, kalau Anda punya penghasilan itu 1 juta atau 2 juta, kalau penghasilan Anda 2 juta, maka persembahan persepuluhnya berapa? 200 ribu. Ya mereka mungkin mengembalikan, tapi mungkin cuma 50 ribu. Jadi itu bukan persembahan persepuluhan, 10%-nya. Jadi mungkin saudara, mereka nggak mengembalikan, ya mereka nggak memberi persepuluhan, dan itu menjadi isu di hadapan Tuhan. Esensinya apa sih persembahan persepuluhan? Esensinya ini loh, catat baik-baik. Ya. Esensinya adalah Tuhan itu menguji integritas kita. Tuhan itu menguji ketaatan kita. Dengan cara bagaimana? Di dalam setiap penghasilan atau berkat yang kita terima, setiap minggu atau setiap bulan, pokoknya kalau ada berkat yang kita terima, setiap bulannya lah katakan, apapun yang kita terima, ternyata Tuhan mau 10%-nya itu kita kembalikan sebagai bentuk apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Dan sebagai bentuk integritas kita kepada Tuhan. Dengan cara demikian, kita ini mendidik hati kita, melatih hati kita. Untuk apa saudara? Untuk kita nggak cinta uang, tapi kita cinta Tuhan. Jadi anytime Anda dapat berkat, langsung kembalikan 1/10, itu mendidik hati Anda. Tuhan mendidik dan melatih hati Anda, jangan sampai terikat sama yang namanya uang. Itu saudara, Tuhan itu gak butuh uang kita sebetulnya. Tuhan itu berdiri sendiri, Tuhan itu independen. Tuhan itu gak ada yang ciptakan, dia itu independen, dia gak butuh uang kita. Tapi kalau Tuhan suruh kembalikan itu sebagai bentuk menguji kita, apakah kita taat, apakah kita ini masih mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadi Tuhan dalam hati kita, atau uang yang sudah menjadi Tuhan dalam hati kita. Jadi dalam setiap berkat yang kita terima. Jadi kalau misalnya Anda itu misalnya karyawan atau profesional, Anda terima gaji setiap bulan, once Anda terima, kembalikan 10%. Kalau tiba-tiba minggu depannya, belum 1 bulan minggu depannya ada orang berkati Anda, langsung potong 10%. Jadi anytime Tuhan itu memberkati Anda kembalikan 10% sebagai bentuk pengakuan Anda bahwa Tuhanlah Tuhan dalam hati Anda dan bukan uang. Katakan amin. Jadi ini adalah Tuhan menguji integritas kita. Saudara, by the way, menguji integritas kita ini karena memang gak ada orang yang tahu. Berapa penghasilan Anda, berapa berkat yang Anda terima. Anda yang tahu, ya 10%, kalau Anda gak kasih 10% juga gak ada yang tahu, gak ada orang yang langsung, prit, kamu gak ada. Ini antara Anda dengan Tuhan sendiri, gak ada hubungannya sama orang lain. Saudara, jadi ini adalah sebuah ujian integritas. Dan ini adalah ujian ketaatan kita kepada Tuhan. Itu esensi dari persepuluhan, saudara. Jadi ternyata Tuhan itu address, kalau kamu mau kembali, lepas, berikan itu uang. Mereka itu percaya sama yang namanya uang. Mereka menahan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kenapa saudara? Karena mereka masih butuh uang.
Mereka mungkin masih punya keperluan ini, keperluan itu. Nah mereka itu rasa amannya, kepercayaan mereka itu mereka berpegang kepada uang. Dan makanya begitu Tuhan, kalau kamu mau kembali, gini caranya, lepaskan peganganmu sama uang. Beri, kembalikan perpuluhan, beri persembahan khusus, lepaskan itu. Lalu Tuhan ngomong apa? Ujilah aku. Apakah aku enggak buka tingkap langit untuk memberkatimu? Kenapa kok Tuhan itu pakai kata ujilah aku? Simple karena orang-orang Israel itu ragu-ragu atau enggak percaya. Makanya Tuhan sampai ngomong gini loh, kamu rasa amanmu kan sama uang. Lepaskan rasa amanmu sama uang. Lepas itu, ujilah aku. Jadi yang Tuhan, bagaimana cara Tuhan mengembalikan hati kita adalah, yang pertama catat baik-baik dengan melepaskan kepercayaan kita sama yang namanya uang. Lalu yang kedua, kata ujilah aku itu artinya apa? Kembalikan kepercayaan Anda itu kepada pribadi Tuhan. Ujilah aku. Saudara, ada banyak orang itu mengembalikan persepuluhan, itu motivasinya salah. Banyak orang mengembalikan persembahan persepuluhan karena apa? Takut kena kutuk. Atau takut gak diberkati. Aduh gua kalau gak kembalikan perpuluhan nanti tokoku gak diberkati. Usahaku gak diberkati, nanti kena kutuk. Saudara, kalau Anda mengembalikan persepuluhan karena takut dikutuk dan takut tidak diberkati, itu sami mawon bahasa Jawanya, akarnya tetap cinta, uang. Saudara, jadi Anda memberi karena supaya takut gak diberkati atau takut kena kutuk. Kalau kita mengembalikan persembahan persepuluhan dengan motivasi demikian, kita itu sama seperti memperlakukan Tuhan seperti tukang palak. Kalau nggak kasih duit, ntar kita ditusuk. Atau seperti ini loh, mafia yang kolek uang keamanan. Ayo, uang keamanan kalau kamu nggak kasih, tokomu nggak aman nanti. Saudara, Tuhan itu bukan mafia, Tuhan juga bukan tukang palak. Kalau Tuhan ingin kita itu mengembalikan persembahan persepuluhan dan memberi persembahan khusus atau murah hati, saudara, Tuhan itu tidak butuh uang kita. Tapi Tuhan itu mau apa saudara? Kita melepaskan kepercayaan kita kepada yang namanya uang. Dan kita mulai kembali menaruh rasa percaya kita kepada pribadi Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, coba kita lihat bangsa Israel. Keluar dari Mesir. Bangsa Israel itu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk menjarah orang-orang Mesir. Itu orang sampai kasih emasnya, gelangnya, semua uang mereka dikasih. Dengan kata lain, bangsa Israel keluar dari Mesir itu dengan kekayaan. Dengan harta benda yang banyak, dengan jarahan yang banyak, saudara. Begitu masuk ke padang gurun, tidak ada satupun emas, tidak ada satupun uang yang bisa dipakai. Nggak ada supermarket di sana, nggak ada toko buka. Ya di padang gurun nggak ada yang namanya restoran di situ. 40 tahun Tuhan memelihara mereka dengan mana setiap hari turun. Lalu apa lagi? Disuplai air itu 3 juta orang. Bayangkan satu hari satu keluarga itu berapa galon air yang dibutuhkan. Itu 40 tahun disuplai nggak berhenti 3 juta orang saudara. Tuhan memelihara mereka. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kisah bangsa Israel? Tuhan itu mau membuktikan kepada kita bahwa manusia itu bisa hidup tanpa uang. Tapi manusia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau Anda ke Israel, trip ke Israel, coba lihat waktu Anda lewati padang gurun. Nggak ada orang satupun bisa hidup di padang gurun. Mustahil manusia bisa hidup di padang gurun. Bangsa Israel 3 juta orang muter-muter 40 tahun, nggak ada satupun yang mati. Saudara, mereka dipelihara. Dicukupi air, dikasih makan. Mereka harus bergantung bukan pada uang yang mereka miliki, tapi bergantung kepada pribadi Tuhan. Ternyata manusia itu bisa hidup tanpa uang, tapi manusia sama sekali tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ngomong, kalau engkau mau kembali, ubah rasa percayamu. Jangan menaruh percaya kepada uang, tapi ubah rasa percayamu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Lepas, beri, kembalikan persepuluhan, beri persembahan khusus. Dan ketika Anda memberi,
Anda itu sedang melepaskan kepercayaan Anda kepada uang dan menaruh percaya kepada pribadi Tuhan. Ya, satu ayat setelah itu kita selesai. Ibrani 13, kita baca di ayat yang kelima. Anda masih bersama dengan saya, amin. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan jadi hamba uang. Tapi cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, kalau Anda berkata, tapi gimana kalau apa yang ada padaku ini sedikit? Jangan khawatir, karena Allah berfirman apa saudara? Cukupkanlah dirimu dengan yang sedikit itu. Saudara, karena aku sekali-kali gak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Buktinya di mana? Saudara, Anda pernah ingat kisah seorang janda, Sarfat. Ketika Elia dikirim ke sana, Elia minta bikin aku roti bundar. Lalu dia ngomong, enggak ada, yang ada padaku cuma segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Elia berkata, enggak apa-apa, jangan takut, buat saja bagiku. Karena apa? Tuhan sudah berfirman. Intinya Tuhan ngomong apa saudara? Ya, itu tepung gak akan habis-habis, minyak itu gak akan habis-habis sampai turun hujan. Saudara, dan itu benar terjadi saudara. Ketika wanita ini melepas apa yang dimiliki yang sedikit itu, dilepas ke tangan Tuhan, apa yang terjadi? Dia disuplai. Ya dia ambil tepung loh kok gak habis, dia ambil tepung lagi besok butuh ambil tepung loh kok gak habis. Memang ada deg-degser ya, besok masih ada lagi gak ya? Ternyata waktu besok dia ambil lagi ternyata masih ada tepungnya. Ya minyaknya besok ada gak ya? Ya mungkin deg-degan. Saudara ketika dicadok ternyata minyaknya ada lagi. Gak habis-habis sampai waktu yang ditentukan. Itu mujizat saudara. Kalau hari ini apa yang Anda miliki sedikit, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan jangan takut sebab apa? Rasa percayamu bukan pada apa yang ada pada dirimu. Tapi rasa percayamu kepada Allah yang menyertaimu. Katakan amin. Tuhan bisa memeliharamu. Saudara, tiba-tiba waktu Anda butuh, mungkin uang Anda sedikit, di dompet sedikit. Tapi ketika Anda butuh, Anda selalu dicukupi. Selalu ada dan gak pernah berkurang. Katakan amin. Apalagi saudara, satu orang lagi, ini di zaman Elisa. Seorang janda juga, ya dia kelilit hutang, lalu apa yang terjadi? Dia cuma punya satu buli-buli minyak. Dia ngomong, Elisa ngomong, pinjam banyak buli-buli, jangan terlalu sedikit. Dikatakan ketika itu dituangkan, minyak itu gak pernah habis. Saudara, itu adalah pemeliharaan Tuhan dalam hidup Anda. Katakan amin. Ya, satu kisah lagi, 5 roti 2 ikan. Murid-murid tanya, apalah artinya ini 5 roti 2 ikan? Saudara, sekalipun itu gak ada artinya, mungkin gak cukup buat 5.000 orang. Tapi kalau Anda lepas, serahkan ke Yesus. This is what happened. Ya murid-murid bagi, memang dikit di tangannya, tapi waktu dibagi loh kok gak habis-habis. Ketika butuh, kalau di situ ada 50 orang, itu cukup untuk 50 orang. Kalau di situ ada 100 orang, itu cukup untuk 100 orang. Kalau di situ ada 1.000 orang, itu cukup untuk 1.000 orang. Kalau di situ ada 5.000, cukup untuk 5.000. Memang gak langsung banyak, kalau langsung banyak maka murid-murid tenggelam, mati karena ketiban roti gitu ya. Gak langsung banyak tapi sejumlah kebutuhan itu, ternyata kebutuhan itu dicukupi. Anda merasa bahwa hari ini Anda kurang, gak cukup, yang ada padaku sedikit Tuhan. Mana mungkin bisa hidup, ngelewatin 1 minggu bagaimana. Dengar baik-baik, rasa aman kita bukan pada uang yang kita miliki. Rasa aman kita terletak pada Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Anak saya itu gak punya dompet, di kantongnya gak ada uang, tapi kalau jalan di mall, pede pengen beli ini, pengen beli itu. Karena rasa amannya bukan pada uang yang dia miliki, bukan pada dompetnya, atau bukan pada kantongnya, tapi rasa amannya kepada pribadi papa mamanya yang jalan bersama dengan anak saya. Rasa aman kita bukan pada jumlah saldo dari rekening kita. Rasa aman kita terletak pada pribadi Tuhan.
Bagi yang khawatir, Anda merasa gimana biaya sekolah. Di masa pandemi ini semua turun, gimana aku bisa hidup. Beberapa saya merasa di dalam roh saya ada pasangan muda, Anda dikuasai oleh kegentaran. Yang Anda punya sedikit, di saldo sedikit, Anda khawatir anak bayar uang sekolah bagaimana. Anda khawatir nanti mau makan apa. Mungkin Anda juga pekerjaan itu lesu. Anda mungkin pengusaha, pekerjaan semuanya lesu. Lalu Anda hari ini kuasai kekhawatiran. Ini gimana bayar utang usaha ini, bayar utang usaha itu. Dengar baik-baik. Rasa aman kita bukan pada kondisi keuangan kita atau seberapa besar sedikitnya uang kita. Tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Yang Tuhan mau adalah hari ini jangan jadi hamba uang. Hati kita harus settle. Jangan jadi hamba uang. Kalau Tuhan suruh lepas, lepas. Kalau Tuhan suruh beri, beri. Kalau Tuhan suruh berkati, berkati. Karena waktu Anda melepas, Anda sedang mengubah rasa aman Anda bukan pada uang, tapi pada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya undang pemain musik bisa. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Selain Kau tiada yang Lain hanya Kau milikku di surga. sekalipun Dagingku lenyap, hatiku tak berdaya. katakan ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. ku sembah Engkau Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain, hanya Kau. Sekali lagi ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Seperti kata pujian ini, Tuhan tiada yang lain selain Engkau di hati kami. Saudara, Tuhan tidak anti kalau Anda memiliki uang. Tapi yang Tuhan mau adalah jangan sampai uang menguasai hati Anda. Jangan sampai uang memperhamba hatimu. Jangan sampai hati ini dikuasai oleh cinta uang. Di masa-masa sukar seperti ini banyak orang masuk dalam jebakan iblis. Mereka tertipu oleh tipu daya kekayaan. Mereka tertipu dari apa yang uang bisa berikan dan janjikan dalam hidup mereka. Sehingga mereka mulai bergeser, menaruh rasa aman bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada uang. Mereka menjadi mengejar uang. Mereka halalkan segala cara
demi dapatkan uang. Mereka menjadi kikir, mengumpulkan dan mengumpulkan uang karena rasa amannya terhadap jumlah uang yang mereka kumpulkan. Dan mereka tidak pernah merasa cukup. Dan ini merusak kehidupan kita. Itu sebabnya ketika Tuhan deal dengan bangsa Israel, kembali dan bertobat. Dengan cara bagaimana orang Israel bertobat? Dengan cara mereka melepas kepercayaan mereka kepada uang. Tuhan mendidik mereka untuk memberi. Tuhan mendidik mereka untuk kembalikan persepuluhan. Esensinya apa saudara? Tuhan mau mereka tidak lagi pegang sama uang. Saudara, kalau ada orang bertobat, kalau dia punya ilmu gelap, dia punya pegangan. Kalau dia mau bertobat, dia harus lepas pegangan mereka terhadap ilmu gelap itu saudara. Ya banyak kali kita melayani, orang itu gampang lepaskan ilmu gelap mereka. Tapi bagaimana dengan uang? Banyak orang masih keep pegang uang. Mereka menyangka bahwa uanglah solusi. Mereka menyangka bahwa aku lebih butuh uang daripada Tuhan. Uang adalah jawaban. Apalagi di masa-masa sukar ini, kalau aku punya banyak uang, maka hidupku akan baik-baik saja. Saudara, perjalanan bangsa Israel 40 tahun membuktikan bahwa manusia bisa hidup tanpa uang. Tapi manusia gak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya masih ingat pertama kali ketika saya diutus dengan istri tahun 2006 untuk pergi ke Jakarta merintis sebuah ministry di situ. Ketika kami diutus, saudara, kami gak punya apa-apa. Uang yang ada di dompet kami cuman punya uang 70.000. Kami gak punya transport. Sepeda motor gak punya, rumah gak punya. Kita datang ke sana, kita datang cuman bawa diri aja. Banyak orang di samping kanan kiri ngomong, kamu jadi hamba Tuhan, kamu makan apa? Kamu nanti makan batu kamu lebih baik bisnis. Kamu dapat apa jadi hamba Tuhan? Dengar baik-baik, sampai hari ini saya membuktikan saudara. Sekalipun saya gak punya uang, tapi saya masih hidup, saya dipelihara, saya bisa sekolahkan anak, saya bisa tinggal di tempat yang baik. Sampai detik ini saya tidak pernah tidak dipelihara Tuhan. Ternyata hidup kita gak tergantung dari uang yang kita miliki. Saudara, mau banyak mau sedikit, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, 5 roti 2 ikan cukup bagi kita. 5 roti 2 ikan dan Tuhan itu cukup bagi kita. Hari ini, kalau hari ini Anda masih khawatir, mau makan apa ke depan, mau gimana, saudara, jangan khawatir, Tuhan besertamu. Kalau hari ini Anda punya utang usaha besar, usaha Anda bagaimana ini bisa berputar kembali. Saudara, ada Tuhan. Ada Tuhan, ada Tuhan. Yang Tuhan mau cuma satu. Saudara, kembali menaruh percaya hanya kepada Tuhan. Ada amin saudara? Saya tadi melihat waktu khotbah tadi, saya melihat ada pasangan muda, banyak pasangan muda. Anda khawatir di masa ini, masa-masa ini Anda khawatir. Beberapa mungkin ada suami yang kehilangan pekerjaan dan Anda masih muda dan Anda masih punya bayi. Dan hari ini Anda gentar, nanti ini mau makan apa? Nanti ini mau tinggal di mana? Nanti ini anak mau sekolah bagaimana? Dengar baik-baik. Tuhan ada bersamamu. Jangan khawatir, Tuhan tidak akan meninggalkanmu dan membiarkanmu. Sebentar lagi Tuhan akan memeliharamu, akan ada kecukupan yang Tuhan beri, akan ada mujizat yang Tuhan beri. Saya mau berbicara kepada orang-orang yang hari ini kena masalah hutang. Saudara, solusimu bukan apa yang ada di luar. Solusimu adalah dengan apa yang ada padamu. Tuhan bisa lipat gandakan. Tuhan akan buka, Tuhan akan berikan jalan keluar. Anda yang hutang, dengar baik-baik. Kalau hari ini Anda sepakat dengan saya, Anda mempercayai firman Allah, Anda enggak lagi menaruh rasa aman Anda kepada uang. Hati Anda benar. Dengar baik-baik, akan ada mujizat. Hutang-hutang yang dilunasi di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Bagi Anda yang hari ini mungkin gak ada masalah, Anda kecukupan, Anda berkelebihan bahkan. Firman Tuhan mencatat, hati-hati. Kalau engkau berkelimpahan, hati-hati. Hati-hati, jangan menaruh percaya kepada uang. Jangan menaruh percaya kepada kekayaan yang sia-sia. Kenapa? Karena hidup kita tidak tergantung dari banyaknya jumlah uang kita. Itulah sebabnya hari ini, make sure hati kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan gak anti kalau hari ini Anda diberkati.
Tuhan gak anti kalau hari ini Anda punya kekayaan. Tapi Tuhan anti kalau kekayaan itu sudah meliputi, melingkupi, menguasai hati Anda. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Aku lepaskan berkat ke atasmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Bapamu adalah Bapa yang baik, yang tahu bagaimana memberi pemberian yang baik dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Terimalah berkat dari Allah Putra Yesus Kristus. Dia akan memberikan kasih karunia yang Anda butuhkan. Kasih karunia yang diperlukan untuk menghadapi pencobaan dan tantangan dalam kehidupan Anda. Di dalam kelemahanlah kuasanya sempurna. Terimalah juga berkat penyertaan dari Allah Roh Kudus. Menyertaimu, membimbingmu, mengajarimu, menuntunmu. Entah kak belok ke kanan, belok ke kiri. Sehingga engkau tidak akan tersesat. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan, Amen. God bless you. Dimulai dari Dia, sumber kasih. Untuk semua karya tangannya yang mulia, tanpa terkecuali. Lebih dari sekedar kemauan dan keberanian, kami memutuskan melangkah untuk menjadi berkat bagi sekeliling. Kami mempersiapkan diri, fokus, berlari pada tujuan. Kami memegang erat setiap kepercayaan yang telah diletakkannya. Tidak peduli besar ataupun kecil. Dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Masih dengan semangat yang sama. Tidak untuk disimpan, tetapi untuk dilanjutkan sesuai kehendaknya. Berkat dan tanggung jawab yang kami terima, membuat kami terus berlari untuk memenuhi kota dan bangsa dengan kesejahteraan dan kebaikan Tuhan. Selama masih ada tangan yang terulur, kami akan terus menjadi perpanjangan tangannya untuk menjadi berkat tanpa menunda.